Selamat pagi semuanya. Saya ucapin terima kasih dulu. Banyak yang khawatir dengan saya, banyak yang takut banget, deg-degan katanya kan dokter Richard nge-review. Saya yang deg-degan. Saya ucapin terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Saya juga sudah 2 tahun banyak pengalaman, banyak belajar juga, dan saya lebih berhati-hati. Tapi saya nggak bisa diam, karena saya juga melihat ada beberapa oknum yang masih jual skincare abal-abal, apalagi yang sangat berbahaya. Saya nggak bisa diam. Tapi saya juga banyak belajar, jadi kita bertanya saja. Ya, saya bertanya-tanya kepada mereka semuanya, kenapa bisa jadi seperti ini. Saya sebenarnya sudah bertanya dari sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, tapi diam saja artisnya, ya seperti nggak ada apa-apa. Jadi menurut saya sudah saatnya kita punya tugas masing-masing. Ya. BPOM punya tugas untuk ngeluarin BPOM, polisi untuk nangkepin, saya untuk kasih edukasi dan ngasih tahu masyarakat, ini loh faktanya. Ya, tugas media adalah memviralkan, tugas masyarakat, netizen adalah memviralkan ini semuanya supaya nggak lagi ada korban, baik korban artis. Saya juga nggak yakin nih artis-artis yang ada di sini itu tahu bahwa produk ini dicurigai, diduga belum BPOM. Yang kedua, korban yang pakai, karena korban yang pakainya itu juga banyak banget. Ya, jadi tugas kita adalah memviralkan ini sama-sama supaya nggak ada lagi nih oknum-oknum yang berjualan seperti ini dan korban-korban lainnya. Nah, kemarin ada banyak banget yang report dengan saya, dok, saya pasien yang deg-degan, pusing, ya berdebar-debar jantung saya. Akhirnya diarahkan ke satu produk dan saya memeriksa produk tersebut. Produk ini adalah produk punyanya artis, saya sebut saja namanya Mbak Stevi Agnesia. Nah, saya itu bertanya-tanya dengan Mbak Stevinya. Mbak Stevi, kalau ini produknya memang sudah BPOM. Ya, saya sudah cek ini sudah BPOM. Nah, ini BPOM-nya ada di mana nih? Terutama ini ada Slim Strong dan Extra Strong yang dipromosikan oleh beberapa artis besar di Indonesia. Banyak banget dia menggunakan artis-artis. Semua produknya ini pakai artis-artis besar itu seperti Fuji, Lucinta Luna, Luna Maya, ya. Ada juga pakai, kalau saya lihat ada Kartika Putri juga, ada Sandra Dewi, ada Amanda Manopo, dan puluhan selebgram lainnya. Dan dari sini saya melihatnya nih ya, ketiga produk ini, ya, ini baik tiga-tiganya ini ya, ini nomor BPOM-nya kok sama pakainya. Jadi tiga-tiga produk ini menggunakan satu nomor BPOM. Dan spesialnya lagi nih, yang dua ini tidak ada nomor BPOM-nya. Dan ini dipromosikan oleh seorang artis yang cukup dikenal oleh masyarakat. Bukan cukup ya, saya pikir sangat terkenal. Saya punya pertanyaan nih, satu, mana nomor BPOM-nya ini? Tolong dijawab Mbak Stevi ya. Siapa tahu nih dari BPOM-nya mungkin lupa masukin ke webnya, kan siapa tahu kan. Jadi saya cari di mana, sampai cari di bawah meja kagak ketemu juga ya. Siapa tahu Mbak Stevi mau jawab ya kayak gitu punya. Terus pertanyaan yang kedua adalah untuk artisnya Mbak Amanda Manopo di sini. Saya cuma bertanya Mbak, apakah Mbaknya tahu bahwa produk yang digunakan ini diduga tidak BPOM? Dan saya sudah memasukkan ke lab hasil untuk kotak yang ini, yang Extra Strong yang dipegang oleh Mbak Amanda Manopo, ternyata dari hasil lab, diduga hasilnya adalah sibutramine yang merupakan obat berbahaya yang sudah dilarang oleh BPOM sejak tahun 2010. Yang ternyata memang punya efek samping, itu buat jantung berdebar-debar, bukan jatuh cinta ya, tapi ini berbahaya buat kepala pusing, ya, bahkan bisa menyebabkan stroke dan gagal jantung. Ya, dan ini dipromosikan oleh seorang artis besar di Indonesia. Pertanyaan saya itu adalah, apakah Mbak Amanda Manopo mengetahui bahwa produk ini itu belum BPOM? Bagaimana, apakah dicek terlebih dahulu atau enggak? Apalagi ada statement dari sang artis bahwa produk ini adalah produk BPOM dari bahan alami dan halal. Saya bertanya, di mana halalnya dan bahan alaminya? Kita lihat ya. Iya, yang pasti udah recommended dan udah BPOM juga. Sudah BPOM. Minumnya sesuai aturan. Sehari minum 2 kapsul pagi dan sore. Gitu. Tapi kadang-kadang aku langsung gabungin 2. Pagi semuanya sebelum menjalankan aktivitas, aku nggak pernah lupa untuk selalu minum Face Limit dari Stevi Agnesia. Jadi ini udah BPOM juga, sudah halal juga, dan pastinya ini mengandung bahan alami herbal yang bagus banget. Untuk Hai Amanda Manopo, jadi ini dia herbal, bahan alami, ya. Kapsulnya sama seperti yang dipegang Mbak Amanda Manopo. Jadi saya cuma bertanya ya, apakah Mbak Amanda Manopo-nya tahu? Nah, begitu juga dengan di sini saya juga melihat ada
Mbak Sandra Dewi ini saya artis favorit saya loh. Saya kagum banget dengan dia juga. Ini mengejutkan saya juga. Ini produknya juga BPOM-nya ada di mana. Pertanyaan saya, apakah Mbak Sandra Dewi tahu bahwa produk ini itu belum BPOM dan produk ini diduga ada kandungan berbahaya di dalamnya. Ya, jadi ini berdasarkan hasil lab ya. Mudah-mudahan Mbak Sandra Dewi dan Mbak Amana Bonopo serta yang punya produk nih, karena saya nggak nyerang artisnya nih. Yang punya produknya Mbak Stevi mau jawab pertanyaan saya. Tapi juga penting menurut saya untuk artis. Seorang artis kan mempromosikan produk itu harus dicek benar-benar ya. Karena apa yang mereka syaratkan itu bisa membantu orang, bisa nyelamatin orang, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah, apalagi ini yang dijualan di lapaknya Mbak Stevi sendiri. Ini tulis ya, pelangsing BPOM dan halal. Di mana nih BPOM dan halal nih untuk kedua produk tersebut ya, dan juga 100% herbal, aman untuk ibu menyusui ya. Bahkan katanya aman, saya nggak tahu nih, aman untuk ibu menyusui nggak? Kalau sibutramine itu setahu saya sih tidak aman, bahkan bukan menyusui jadi tidak aman, apalagi kalau misalnya ibu menyusui ya. Ini jadi pertanyaan saya, dan ini artis-artis yang pakainya nih, ini ada Fuji nih ya. Nah, kebetulan yang dipegang oleh Fuji sendiri itu adalah produk yang BPOM. Nah, ini menjadi pertanyaan dan cerminan kita bersama. Seperti yang kita tahu, ini produk-produk dia skincare-skincare-nya juga, yang saya duga tidak BPOM. Ini ada sabun, saya duga nggak BPOM juga, karena saya nggak ketemu nomor BPOM-nya. Nanti kalau saya judgement, nanti saya kira tangkap lagi tuh. Jadi saya menduga aja, menduga-duga. Dan ini ada body lotion-nya, ada toner-nya, juga saya duga tidak BPOM, karena saya nggak ketemu di website BPOM, dan di sini juga tidak dilampirkan. Dan ini juga sabunnya saya juga tidak BPOM. Jadi kalau dilihat di sini, dan ini ada kapsul whitening-nya juga, dan saya duga juga tidak BPOM ya, karena tidak ada nama BPOM-nya. Dan ini sudah dijual 2 tahun. Ya sudah dijual 2 tahun, dipromosikan oleh artis-artis, dan juga omsetnya puluhan miliar, lebih dari 10 miliar, sudah saya hitung omsetnya. Ya lebih dari 10 miliar. Kan kasihan ya, banyak orang yang sudah terlanjur pakai ya. Mana nomor BPOM-nya? Ya, apa buktikan bahwa ini dijual dan direkomendasikan artis ini benar-benar aman. Nah, saya punya pertanyaan bagus untuk teman-teman semuanya. Jadi yang BPOM itu cuma satu ini, yang tidak BPOM ini. Nah, apakah ke depan kalau misalnya artis-artis, saya yakin sih artis-artis ini yang mempromosikan ini tidak tahu bahwa produk-produk tersebut ini adalah bukan produk yang BPOM. Tapi kalau ke depan masih mempromosikan, menurut kalian masih layak nggak sih? Ya, apakah kalau misalnya mempromosikan yang BPOM nih ya, tapi kan saya cuma promosikan yang BPOM dok. Ya, seperti kata bestie saya yang lama ya kayak gitu punya kan. Yang ini bukan urusan saya nih, katanya bukan masalah saya nih. Coba permasalahannya adalah ketika klien menghubungi atau pasien menghubungi toko tersebut, yang ditawarkan itu yang ini. Bukan hanya yang ini. Apakah itu ikut berdosa atau enggak ya? Itu bertanya ya saya ya. Saya bertanya ya. Mungkin teman-teman media bisa bantu menjawab. Nah, ini adalah hasil penyelidikan saya. Sebenarnya saya pengen bicara selama 2 tahun ini, tapi saya tahan karena saya punya ada beberapa kasus. Tapi setelah selesai, saya juga ngerasa Indonesia itu negara ada kepastian hukum. Dan kasihan sih masyarakat Indonesia jadi korban. Nah, saya minta tolong media untuk membantu saya bertanya dengan artis-artis tersebut. Tolong banget untuk media-media sekalian, jangan ditulis nanti beritanya Dr. Richard senggol artis ya. Nanti kesannya seolah-olah saya yang buat masalah. Saya ini cuma bertanya. Dan yang buat masalah di sini adalah sebenarnya adalah yang punya produknya. Ini masalahnya BPOM-nya ada di mana. Ya, kalau kalian menuliskan berita Dr. Richard senggol, jadi seolah-olah saya yang bermasalah, dia yang jualan yang diduga nggak BPOM ini nggak ada masalah. Justru sebenarnya masalahnya ada di dia. Dan saya cuma bertanya nih. Tolong dijawab. Dan nggak fair rasanya ketika saya bertanya seperti ini, artisnya menutup private semuanya, terus menghilang, bahkan sekarang dia ngeblok saya, dan semuanya dihapus. Lah, kalau saya tanya, kok dihapus? Kalau ditanya, dijawab aja. Kalau misalnya dia bilang, ini loh Dr. Richard nomor BPOM-nya, naik loh nama dia. Kalau dia mengblok saya, memprivate saya, apalagi dihapus, saya justru jadi tanda tanya besar untuk produknya. Atau jangan-jangan memang tidak ada. Dan ini juga untuk BPOM dan pihak kepolisian juga notice untuk permasalahan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan rekan-rekan media. Silakan yang ada ingin bertanya. Sejauh ini ada teguran dari artis yang bersangkutan nggak sih? Oh, menghilang.
bunyinya silent semua. Boleh tahu siapa aja artis yang ketika ditanya lalu ngeblok? Yang ngeblok saya, yang saya lihat ngeblok saya nih Stevie langsung ngeblok saya. Kalau dari Mbak Amanda Manopo kan saya tanya dari feed ya, juga nggak ada jawaban apa-apa, tapi saya nggak diblok kok, saya nggak diblok. Ini ya foto ya, Fuji ya, mempromosikan, tapi ini memang produknya yang Bepom ya. Tapi permasalahannya, ini juga laris manis banget nih, gitu. Kan kasihan tuh orang diarahkan ke sini, kayak gitu kan. Tuh. Oke, saya tuh sebenarnya kecewa banget dengan artis-artis yang mempromosikan produk yang diduga tidak Bepom ya. Karena kan sebenarnya mereka ini punya banyak followers dan laku jualannya ya. Dan masih efektif jualan tuh pakai artis ya. Dan ini kan sebenarnya cukup berbahaya, cukup membahayakan masyarakat sebenarnya ya. Dan ini sudah saya kumpulin. Ini adalah review pertama saya. Setelah ini ada beberapa artis lagi. Bahkan ada beberapa centang biru yang jutaan juga jual pakai oknum. Tapi ini yang pertama. Ini yang pertama dulu ya. Yang saya incer adalah yang produk-produk yang terkenal. Kalau yang nggak terkenal, banyak banget yang abal-abal di Indonesia banyak. Tapi ini adalah salah satu pembelajaran kita bahwa seorang artis, seorang panutan itu harus menjual produk yang benar-benar Bepom, benar-benar halal, nggak boleh. Ini masuk penipuan nggak sih ke masyarakat? Saya nanya ya ini ya. Masuk nggak sih penipuan bahwa katanya Bepom halal dan herbal, tapi ternyata isinya adalah sibutramine? Oke, boleh ditanyakan ke artis-artis tersebut. Ini artisnya kurang lebih tahu nggak ya? Dan benar-benar pakai nggak produknya? Untuk menghindari kejadian seperti yang kemarin gitu, yang kasusnya akhirnya panjang, mungkin dari Dokter Richard sendiri dan tim apa yang perlu dipersiapkan untuk menghindari hal-hal seperti kemarin? Saya punya lawyer saya sendiri, sudah mempersiapkan, dan kita sudah mereview semua konten-konten kita yang naik. Sudah ada lawyer, dan saya izin dengan lawyer-lawyer saya juga untuk ya kompres seperti ini juga. Dan sebenarnya kan basic saya di sini adalah bertanya ya. Saya ngerti sekali concern kalian takut, saya thank you banget. Tapi kan saya cuma bertanya. Dan saya cuma butuh jawaban sih dari yang ngejualnya dan dari artis-artis tersebut. Kalau saya pikir akan lebih wise dan lebih dewasa kalau misalnya artisnya mengatakan, oh iya memang belum Bepom, lagi diurus, kami minta maaf dan kami akan urus Bepomnya. Silakan aja. Sebagai orang kan ya kalau masalah mau ditangkap atau enggak itu kan hak polisinya ya. Kalau misalnya untuk artis-artis yang sudah mempromosikan, oh iya kami hilaf, kami salah, kami nggak ngecek lagi, kami ditipu juga, kami juga korban. Ya, cukup sampaikan saja. Karena apa? Promosinya itu kan bisa membahayakan orang lain. Sudah sempat membahayakan orang lain ya gitu. Diklarifikasi dong, dikasih tahu ke masyarakat bahwa oh yang kami promosikan kemarin itu salah. Ternyata kami hilaf, kami salah. Saya pikir cukup sih sampai di sana. Dok, tapi ini kan potensi ketersinggungan dari pihak-pihak yang dimention sama Dokter Richard ini kan lumayan besar juga ya nanti. Kemarin Dokter Richard sempat bilang, udah kapok, nggak mau lagi kayak gini-gini gitu. Sekarang pada akhirnya memunculkan hal seperti ini lagi dengan potensi ketersinggungan yang sama itu gimana? Oke, jadi banyak kalau bilang seperti itu ya, potensi ketersinggungan. Jadi kita harus bagaimana? Apakah kita kalau ngelihat skincare abal-abal kayak gini punya banyak, kita diam saja, kita nggak usah apa-apain. Jadi kalau misalnya artis promosikan sesuatu hal yang diduga tidak Bepom atau racun sekalipun, kita diam aja. Kan nggak bisa seperti itu ya kita ya. Kita harus kasih tahu ke masyarakat. Yang kedua, kapok. Yes, kapok. Saya sebenarnya sampai akhir tahun kemarin kapok banget saya dibuat oleh teman saya yang satu itu ya. Kapok banget saya. Tapi setelah saya menang pra peradilan, saya kan baru tahu, oh, berarti ada kepastian hukum di Indonesia. Kebenaran itu di atas segalanya. Dan saya, mungkin misi saya di dunia ini adalah, jalan hidup saya adalah memang seperti ini, mau kasih tahu ke masyarakat. Ya, dan saya pikir review saya juga kan jadi salah satu tolak ukur masyarakat. Kenapa sih saya nggak pakai diri saya untuk banyak nyelamatin orang lain? Kalau ngomong kapok, kapok banget saya. Tapi kapok itu saya jadikan buat diri saya itu jadi lebih berhati-hati. Jadi nggak barbar lagi. Kalau dulu kan barbar banget tuh saya tuh. Wah ini produknya, jangan ini deh. Ini produknya abal-abal kayak gitu. Jangan dipakai. Kalau sekarang enggak, saya akan lebih halus. Ini produknya sudah Bepom. Ini Bepomnya di mana ya? Bantu saya dong cari Bepomnya ada di mana. Mungkin ada di bawah sini kayak gitu punya. Yuk kita tanyain artisnya sama-sama yuk. Bepomnya ada di mana? Terus kita tanya dengan Mbak artisnya ini mempromosikan. Tahu nggak sih Bepomnya ada di mana? Kalau itu pun bisa dimasukkan pidana untuk saya, wassalam. Negara kita nggak bisa ngomong lagi saya. Dok, tapi dengan tadi kan dokter bilang sudah ada tim kuasa hukum ya dok. Berarti emang dengan kata lain berarti dokter udah siap menerima seandainya ada serangan-serangan dari pihak yang dokter
Siap, mau bagaimana ya? Saya apa yang saya review saya bisa bertanggung jawabkan dan saya sudah siap untuk kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan hukum. Tapi saya pikir bangsa Indonesia ada yang lebih penting daripada masalah hukum sih. Orang-orang Indonesia korbannya itu nggak ada lagi, itu yang paling penting. Kesian Pak. Ini yang konsumsi, saya liatin ya, ini ya. Ini whitening-nya, ini laku 2.400. Ini yang sudah BPOM. Ini yang saya duga tidak BPOM ya. Fresh Natural Herbal. Ini yang dipegang oleh Mbak Amanda Manopo ya. Lakunya 10.000 plus loh. Banyak ini. Dan ini harganya 500.000. Kalau kalian kalikan 10.000 plus, itu 5 miliar loh ini aja. Dan ini hanya dari Shopee Mall. Dan ini juga jadi pertanyaan saya. Bapak yang punya Shopee Mall, bapak-bapak yang ada di top manajemen Shopee Mall, setahu saya di Shopee Mall itu barangnya sudah BPOM dan ada izinnya. Kok bisa? Ini bertanya ya bapak-bapak ya, kok bisa ada produk yang non BPOM dijual di Shopee Mall? Nih, diduga tidak BPOM. Ini ya, 800.000 loh. 800.000 lakunya 5.200. Ini kalau dikalikan, ini kalau saya nggak salah 4 miliar lebih. Ini hanya dari Shopee Mall. Belum lagi dari WA. Belum lagi dari e-commerce lainnya. Ini puluhan miliar ini. Ini puluhan miliar nggak main-main ini angkanya. Nih. Dan betapa teganya sih kalau ada orang, saya nggak menjudgment satu orang ya. Kalau ada orang yang memperkaya diri sendiri, tapi mencelakakan orang lain. Menurut saya itu sangat menyedihkan. Dan saya akan hadir di sana. Saya mau kapok-kapok saya. Tapi ini demi keselamatan banyak orang sih. Korban sih. Kita mau nyelamatin korban-korban sih. Itu yang lebih penting daripada yang lain. Saya pikir kalau hukum, harusnya hukum bisa melek sih, bisa tahu. Dan saya nggak nyinggung artis manapun. Saya bertanya dengan artis tersebut. Jadi tolong sampaikan, arahkan kamera setelah dari saya nih. Arahkan kamera ke artis-artis tersebut. Supaya apa? Supaya Indonesia jadi belajar. Kok netizen-netizen yang ada di rumah tuh jadi belajar. Yang kedua, artis-artis yang ke depan juga jadi belajar nih untuk pilih-pilih produk. Untuk benar-benar selektif untuk pilih produk. Yang ketiga, nggak akan ada lagi pengusaha-pengusaha nakal seperti ini punya. Kalau saya diem, udah let it flow seperti ini aja, biasa aja. Dianya hidup tenang, masih tetap kaya, masih tetap endorse. Nggak selesai masalah di Indonesia ini. Oke? Dan ini ya, ini hasil labnya ini ya. Ini positif sibutramine nih, kalian bisa lihat nih. Ya, ini positif sibutramine. Sibutramine itu adalah obat berbahaya yang sudah dilarang oleh BPOM sejak tahun 2010. Ya, sudah ditarik BPOM, tidak boleh dijual lagi sebagai obat diet. Saya pribadi ngelihatnya, ini diduga, saya ngelihat ya, di balik ini ada mafia. Kenapa? Karena ada yang dijual oleh artis-artis yang centang biru. Ya. Ini obat dietnya kurang lebih sama, diproduksinya sama. Dan saya menduga ini ada mafia di belakangnya. Oke, mungkin terakhir Bang, ini kan berkaitan dengan apa ya? Barang-barang yang harusnya pemerintah juga memiliki andil di dalamnya. Mungkin ada dukungan dari pemerintah juga mengenai hal ini. Sampai sekarang tidak ada. Dari dulu juga nggak ada. Itu yang saya kecewakan ya. Saya kecewakan dari zaman saya mereview. Tidak ada institusi pemerintah yang ngebantu saya ya menurut saya. Bahkan menurut saya ini adalah tugas dari institusi tersebut. Makanya saya tag-in. Ya, apakah boleh satu nomor BPOM dipakai hanya untuk 3 produk? Saya bertanya ya. Apakah boleh produk-produk seperti ini dijual? Saya berharap sekali, walaupun mungkin tidak ditunjukkan di depan kamera, institusi-institusi tersebut itu bisa mengerjakan di belakang. Saya sangat sedih. Kemarin ada artis juga yang saya duga berjualan produk yang juga slimming belum BPOM ya. Mbak CS dengan produknya namanya Bioslim. Ya. Tapi sampai sekarang masih baik-baik saja. Ya, masih baik-baik saja, masih tersenyum manis, masih baik-baik saja. Tapi tidak jualan lagi. Paling enggak, kontribusi saya adalah membuat dia takut dan tidak berjualan lagi. Kalau kontribusi saya sampai sekarang adalah membuat ini hilang loh. Ini, dan semuanya ini menghilang dari Shopee Mall. Kenapa menghilang kalau produknya aman? Paling nggak kontribusi saya sudah membuat ini menghilang. Ya, kontribusi kalian adalah, yuk kita berikan hukuman kepada mereka. Hilangnya produk tersebut after dari dokter. Habis direview, Pak, habis direview 1 jam kemudian di private. Ya, jam keduanya semua yang terkait dengan artis dihapus. Jangan khawatir sih, semua sudah saya screen record. Terus yang di Shopee semuanya dinonaktifkan.
dinonaktifkan tiba-tiba. Kalau misalnya memang BPOM ya cukup dijelaskan aja sih. Saya dengan senang hati akan kasih tahu, wah ini ternyata BPOM, saya salah meriksa saya malah promosiin. Siapa sih yang nggak senang kalau dipromosiin Dr. Richard? Sekarang orang kan kalau soal produk kan percaya dengan saya. Kalau saya promosiin malah naik omsetnya. Oke? Dok, satu lagi dok, mungkin update yang soal Kartika kan kabarnya akan melakukan langkah hukum lagi dok. Ya, kalau ibaratnya sejak kesalahan kemarin akan melakukan, ya mungkin katakanlah banding atau perlawanan. Mungkin dokter menanggapinya gimana? Oh, nggak jadi masalah, saya tunggu. Kalau menurut saya sudah bahas itu sih. Kalau menurut saya itu adalah jawaban normatif sih. Nggak mungkin ya itu kan jawaban seorang pengacara dia ya. Nggak mungkin kan jawaban dari pengacara dia kan, oh iya saya kalah, saya mengaku kalah, saya minta maaf, saya nggak enak banget dengan Dr. Richard, nggak mungkin. Jadi jawaban yang paling normatif adalah, ya kami akan melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Tapi kan sampai sekarang nggak ada. Dan saya siap untuk itu kok. Malah menurut saya tim saya lebih kuat untuk menyerang balik. Tapi kita juga menahan diri karena kita melihat substansinya bukan berantem. Saya ini substansi saya ngomong seperti ini punya, bukan mau berantem dengan artis-artis yang saya sebut. Ya, walaupun saya mention artis-artis ini, bukan harapan saya untuk berantem dengan dia. Harapan saya adalah untuk bertanya dan untuk kita belajar sama-sama supaya kita jadi negara yang lebih baik, supaya netizen-netizen semuanya di sini tuh dapat dapat pelajaran dan nggak pakai lagi produk-produk berbahaya seperti ini punya. Kasihan yang jualan memang benar-benar aman halal, itu kesianan banget. Oke? Terima kasih semuanya, tolong dibantu diberitakan ya dengan baik. Terima kasih. Yang pernah juga Mbak review. Sudah ada bekal atau memang ada ilmu lagi yang dokter? Oh iya, saya belajar banyak banget dari kejadian kemarin. Saya jadi lebih soft, lebih halus. Sehingga untuk menghindari masalah-masalah hukum, saya juga tidak memberikan judgement, saya hanya bertanya. Jadi saya hanya bertanya-tanya. Saya bertanya kepada Mbak Stevi ini BPOM-nya ada di mana? Saya bertanya kepada artis yang mempromosikan, Mbak Amanda Manopo, Mbak Sandra Dewi. Mbaknya sudah tahu bahwa produknya diduga tidak BPOM. Saya bahkan sudah punya hasil lab. Dan labnya itu punya sertifikat kan, tapi saya juga berkata dari hasil lab diduga keras. Isinya adalah mengandung zat berbahaya sibutramin. Kira-kira ini boleh nggak ya di BPOM? Ya, jadi saya lebih halus, lebih lembut, supaya saya nggak kena masalah hukum. Saya terima kasih banget bagi kalian semua yang sudah mendukung saya, sudah khawatir banget, waduh, banyak yang bilang, Dr. Richard nge-review aku yang deg-degan. Ya, saya juga sebenarnya deg-degan, tapi saya itu gemes banget, karena banyak banget korbannya. Banyak banget loh yang ngechat dengan saya, bilang, saya deg-degan sampai detik ini. Ada yang makan obat setahun yang lalu, sampai sekarang masih deg-degan parah, masih soal pusing, masih sering pingsan. Bayangkan, ya gara-gara efek samping dari obat diet berbahaya. Oke, dokter sendiri mereview produk Stevi ini sendiri berapa lama? Kurang lebih 1 bulan. Sebenarnya ini saya sudah nahan diri ya, karena saya liburan dulu. Jadi dari tanggal 20 Desember kemarin, saya sudah beli produknya, saya lengkapin, terus kita masukin ke hasil lab. Dan dari hasil lab itu saya terkejut banget loh. Saya surprise banget, karena dari hasil labnya diduga ada sibutraminnya, dan itu kan obat yang sangat-sangat berbahaya ya. Jadi ini bukan hanya tidak BPOM, diduga tidak BPOM, tapi juga ada kandungan zat berbahayanya. Makanya begitu saya umumkan itu, saya cukup deg-degan. Dan ini kan yang punyanya ini centang biru ya, artis juga saya ngomongnya ya, mantan istri artis. Dan juga pakai artis-artis besar di Indonesia loh. Jadi nggak main-main. Ini juga artis yang puluhan juta followers, bukan lagi juta-jutaan followers, puluhan juta followers. Oke, dok sadar nggak sih bisa dibilang ini ada genderang perang lagi nih? Saya nggak bikin genderang perang, saya cuma bertanya sih sebenarnya. Kalau orang bertanya kan cukup dijawab aja. Kalau perang itu, hei ketemu dengan saya seperti ini, ya itu nggak saya. Tapi ternyata kan pertanyaan-pertanyaan dokter yang sudah sempat dokter lampirkan ke... Ya berarti pertanyaan saya kan nggak bisa dijawab. Berarti kan pertanyaan saya kan benar kan apa yang saya tanyain kan? Ya bukan gambaran terang sih, tapi ya buat dia kan kita kelihatan jadinya dia yang salah gitu punya. Yang paling penting netizen jadinya tahu bahwa produk tersebut itu berbahaya dan tidak digunakan lagi, itu aja sih. Berarti sempat dokter menghubungi Stevi juga? Tidak. Artis-artis Saya nggak mau hubungin seperti itu lagi, saya sudah kapok. Nah itu baru trauma ya. Saya trauma menghubungi, nanti ujung-ujungnya diajak ketemuan, dapat pengacara lagi, bawa pengacara lagi, saya trauma. Kalau itu benar-benar trauma kalau itu. Berarti cara menghubunginya gimana? Mencolek dulu kah atau bagaimana tuh? Saya sudah colek dulu sebelum, kalau kalian lihat seminggu sebelum saya posting itu sudah saya umumkan bahwa saya akan
ada yang saya umumkan dari produk centang biru apa, bahkan saya sudah spill sih dari kamera itu secara nggak langsung tuh ada kayak gitu punya, tapi juga tidak ditarik dari pasaran, sehingga akhirnya Sabtu kemarin saya putuskan untuk kita posting. Dan akhirnya reaksinya seperti apa? Dok? Langsung di private dan sekarang saya di blok. Apa salah dan dosa saya coba? Saya padahal cuma mau kenalan loh dengan Mbak Stevi. Oke, tadi dokter bilang katanya banyak produk-produk artis lainnya gitu kan selain dia. Banyak. Tapi kenapa akhirnya dokter memilih produknya Stevi dulu? Oke, karena ini salah satu yang menurut saya dipromosikan oleh artis-artis besar di Indonesia ya. Dan tadi pagi saya ngelihat hampir semua selebgram centang biru yang jualan produk slimming semuanya sudah di private semua dan semua diturunin. Bayangkan efek dari ini, kan artinya bagus banget ya. Mereka sudah ketakutan sendiri, mereka sudah down sendiri semuanya. Tapi kan ini kan hanya sementara. Kalau saya diam, kita tidak beritakan, ya mereka akan jualan lagi pastinya. Makanya menurut saya ini adalah momen ya kita kasih tahu masyarakat bahwa ini nih faktanya. Saya bertanya nih, silakan kalian jawab gitu. Dan juga ini membangunkan untuk institusi-institusi terkait ya, seperti BPOM dan pihak penyidik ya. Dok, permasalahan kamu yang dengan KP sendiri kan masih pihak sana masih bandingkan ya. Terus apakah dengan adanya kamu memunculkan ini lagi tidak ada masalah baru lagi seperti apa? Oh, saya nggak tahu. Tapi kan saya cuma bertanya. Wah, gawat deh kalau di Indonesia kalau bertanya aja bisa kena masalah hukum, gawat banget tuh. Sudah konsultasi juga sama lawyer dokter sendiri gitu? Akhirnya. Sudah konsultasi. Kalau bertanya harusnya nggak jadi masalah. Di Indonesia kan bertanya itu boleh. Oke, kan ini dipromosikan sama banyak artis ya, artis-artis terkenal. Dirimu sempat mencolek public figure ini juga? Iya. Apa mau memberi? Karena kan saya cuma bertanya ya, jadi saya berani colek sih. Saya berani nge-tag kayak gitu punya, karena saya tidak memberikan judgement. Saya hanya ingin bertanya, apakah mbak artis-artisnya ini sudah tahu bahwa produk tersebut ini tidak BPOM, diduga keras nggak BPOM gitu. Karena apapun alasannya, artis-artis tersebut sebenarnya tidak baik kalau misalnya kita mempromosikan produk yang tidak BPOM, apapun alasannya. Saya pikir kedewasaan kita untuk keluar, mengakui dan minta maaf, sehingga apa, followers kita tahu nih, paling nggak kita nggak bisa perbaikin apa-apa, paling nggak kita bisa perbaikin, kasih tahu followers kita yang sudah makan, jangan pernah dikonsumsi lagi. Gitu aja. Karena followers saya dengan followersnya kan jauh bedanya. Kalau saya ngomong kan yang dengerin cuma berapa sekian. Kalau artis-artis tersebut kan puluhan juta yang dengerin kan, dan mereka sudah memberikan sugesti untuk puluhan klien, puluhan pasien yang pakai katanya aman, BPOM dan halal dari bahan alami herbal. Tapi pada kenyataannya diduga keras ada sibutramine di dalamnya. Oke, setelah dirimu bereaksi seperti ini gitu kan banyak artis yang promo itu akhirnya efeknya seperti apa mereka? Memberhentikan atau bagaimana tuh? Nggak tahu saya, mungkin bisa ditanyain dari artis-artisnya sih. Ini juga bagus sih supaya artis-artis Indonesia juga jadi lebih selektif ya. Dok, dirimu kayaknya semakin berani mau review produk-produk yang tanpa BPOM. Apa karena dirimu juga pernah punya pengalaman itu dan akhirnya menang juga, atau mungkin ada? Saya jadi lebih berani karena saya belajar banyak dari kejadian kemarin. Saya di sekolah banyak banget dari kejadian 2 tahun kemarin ya. Habis itu saya ngelihat masih banyak korban. Jadi dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya nggak bisa diem nih. Saya ngelihat korban-korban seperti itu punya, menurut saya harus diselamatkan. Kasihan nih, daripada mereka makin banyak korbannya, lebih bagus saya speak up, tapi dengan cara yang berbeda ya. Dengan cara yang lebih santun, dengan cara bertanya sih sebenarnya seperti itu. Jadi ya saya, terutama klinik saya ngelihat banyak banget tuh dapat pasien yang korban. Dan saya nggak mau korban ini tambah banyak. Kasihan korban-korban ini. Ya setiap hari datang pasien baru cerita, dok aku pakai ini, gejalanya seperti ini punya, kan kasihan ya. Dan akhirnya dokter tahu ternyata produk ini adalah produk. Saya tahu produk ini tuh dari netizen semuanya. Jadi semua yang saya review, semua yang berbahaya, semua yang hasil labnya berbahaya, itu semuanya saya dapat dari netizen, semua dapat dari pasien saya. Semua dilemparin, dok, saya pakai ini dok, wajah saya seperti ini. Dok, saya pakai dari klinik ini dok, dari dokter ini, centang biru juga. Seperti ini dok, ini sudah saya spill nih, sebentar lagi akan saya umumkan lagi nih. Ada oknum klinik, dokter punya centang biru. Ya, juga salah menyalahgunakan skincare-nya juga ini. Ini bentar lagi nih babak kedua ini.
Tapi ini fakta dan saya jadi korbannya dan setelah saya masukin ke lab, hasilnya juga seperti ini. Ini fakta, bukan saya cari ribut, bukan apa ya. Karena apa? Ada banyak dari luar sana masyarakat yang harus kita selamatkan sebenarnya. Mau kayak gimana? Mau saya diem aja? Mau sampai kapan kita diem semuanya? Karena kita diemlah kita dijajah orang. Karena kita diemlah 350 tahun Belanda jajah kita. Dok, tadi dokter bilang banyak setelah ini ada banyak beberapa artis. Salah satunya adalah dokter bilang CS. Benarkah itu Clara Sinta? Sudah pernah saya review juga, Mbak Clara Sinta punya produk namanya BioSlim. Ya, jadi produknya itu saya duga juga tidak BPOM, tapi saya tidak masukkan ke hasil lab. Saya juga bertanya dan sudah saya laporkan juga ke salah satu penyidik Mabes Polri dan sudah dijanji untuk ditindaklanjuti. Tapi sampai sekarang saya nggak dapat update ya, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas sampai sekarang dia nggak jualan lagi. Jadi akhirnya berhenti ya? Ya, sisi positifnya paling nggak gara-gara saya berhenti berjualan kan, paling nggak saya kan kasih kontribusi positif daripada yang nyinyir di luar sana nggak kasih kontribusi apa-apa coba. Berarti dokter berharap juga nanti produknya Steffi mungkin seperti itu atau mungkin ingin memperbarui atau diperbaiki? Even apapun itu diperbaikin adalah kesempatan kedua bagi setiap orang. Setiap orang juga bebas dapat kesempatan kedua. Tapi menurut saya dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia yang lama dulu ya. Dan menjelaskan kepada pasien-pasien. Kalau misalnya pasien-pasien yang beli klien-kliennya memaafkan dia, itu hak dia. Ya kalau polisi tidak mau nangkepin dia atau BPOM nggak mau tegur dia, itu haknya polisi dan BPOM. Tapi menurut saya pelanggan harus cerdas. Kalau sekarang aja ada penipuan seperti ini, apalagi ke depannya kan, nggak akan menutup kemungkinan dia akan melakukan penipuan-penipuan. Dokter punya persiapan apa nanti kalau pihak sana akhirnya mengaku merasa dicemarkan nama baiknya karena tindakan dokter? Oh, saya punya banyak pengacara hebat, tenang aja. Apalagi usaha saya sekarang gandengnya Bang Hotman Paris. Itu yang membuat dirimu menjadi yakin? Yang pertama buat saya yakin adalah saya benar. Yang saya review saya nggak main-main. Saya bukan mau menjatuhkan suatu produk dan produk lainnya. Saya review ini benar dalam semua ketulusan hati saya. Saya beli produk yang benar-benar pakai duit saya sendiri. Saya masukin ke lab setulus hati saya. Karena benar. Yang kedua, karena saya benar, saya yakin saya akan disupport oleh banyak orang. Baik oleh pengacara saya sendiri, oleh tim-tim saya. Nah, gitu punya. Berarti dokter sudah siap kalau misalnya langkah ini nanti akan berembet ke jalur hukum? Ya mau nggak mau, siap. Tapi kan saya cuma nanya, Mbak. Masa bertanya pun juga bisa dibawa ke hukum? Oke, proses dengan kartu sendiri seperti apa? Nggak ada lagi, saya nggak tahu. Dokter tidak ingin memanjangkan atau justru seperti apa? Enggak lah, saya nggak mau manjangkan. Saya kemarin kesel ya, awal-awal kesel. Kalau sekarang saya nggak. Ya udahlah, saya juga anggap pembelajaran bagi diri saya. Saya doakan semoga Mbak Kartika Putri dan keluarga juga sehat selalu gitu aja. Dokter sempat bilang juga ternyata si KP juga ini mempromosikan produk. Itu nanti ada salah satu dari yang dokter spill lagi? Saya ngelihat Kartika Putri mempromosikan produk tersebut, tapi senang banget saya bahwa produk yang dipromosikan tersebut adalah produk yang kebetulan yang BPOM-nya. Jadi yang BPOM yang dipromosikan beliau, saya senang banget sih. Tapi ya itu yang menjadi pertanyaan ya bagi semua orang ya. Apakah kalau mempromosikan produk yang BPOM ini itu nggak apa-apa, sedangkan produk yang lainnya sebenarnya banyak nggak BPOM. Benar sih, padahal artisnya nggak akan kena masalah hukum apa-apa, karena artisnya bahkan ngomong pasti, ini kan BPOM, ya secara hukum tidak, tapi secara etika, karena pasien datang beli, oh disarankan yang ini nih yang nggak BPOM nih, bagaimana secara etikanya? Apakah kita ikut berdosa atau enggak? Ini pertanyaannya, untuk kita sama-sama untuk merenung sama-sama. Soalnya setelah ini pasti artis-artis akan bilang, wah namanya duit ya, dapat duit kan kayak gitu punya kan, ya udah ini kan BPOM. Ini kan BPOM, padahal sebenarnya ada banyak. Nah ini menjadi refleksi dan pertanyaan kita bersama-sama. Oke, Dok, kayaknya kamu banget yang giat banget, sedangkan ada badan yang harusnya memang melakukan itu yaitu BPOM, tapi tidak melakukan itu. Ada pesan buat BPOM dan pemerintah juga? Saya yakin orang BPOM juga nonton video-video saya, karena saya nge-tag-in semuanya. Mudah-mudahan BPOM juga berbenah diri. Yang paling penting itu adalah perbaikan sih, supaya nggak terjadi korban di masyarakat. Ya, saya minta BPOM dan pihak penyidik juga melakukan pengawasan, karena kan tugasnya adalah pengawasan perlindungan terhadap konsumen dan benar-benar yang melindungi konsumen sehingga nggak ada korban lagi. Apalagi ini ya, yang promosiin ini artis, pakai artis-artis besar, ini kan jadi notis kita ya, benar-benar kita notice ya, karena penjualannya gila nih. Ini omsetnya miliaran, puluhan miliar, bukan lagi miliaran, puluhan miliar omsetnya. Lebih tegas ke pemerintah, polisi, kepolisian mungkin? Mungkin mereka sibuk kan. Soalnya lagi sibuk dengan Mbak Vena Melinda dan kawan. Untuk
pemilik produknya ada pesan apa dok? Hati-hati ya, jangan mudah termakan iming-iming artis ya. Kita harus jeli, kita harus benar-benar melihat produk tersebut aman atau tidak ya. Orang Indonesia ini masih rendah banget edukasinya ngelihat produk, tapi kita harus cerdas pelan-pelan ya, tahu yang mana produk ini yang aman, yang mana yang enggak. Selalu belajar, nonton edukasi supaya kita ini jadi manusia yang pintar, cerdas, nggak mudah ditipu oleh artis-artis. Oke, terima kasih dok. Dok, ya, akhirnya ini banyak produk dari banyak produk kan klaim semuanya banyak artis juga yang ini. Gimana sih awalnya kan dari netizen gimana nih? Ya, awalnya dari netizen, semuanya saya tahu dari netizen sih. Artinya dari korban-korban yang langsung curhat dengan saya, DM saya atau chat WA saya, ngasih tahu bahwa wajahnya hancur, ngasih tahu bahwa ada efek dari obat slimming abal-abal gitu ya. Berobat dulu sih ke saya, ke klinik saya. Ya, abis dari situ saya baru tahu pakainya apa, pakainya ini. Banyak nih yang laporan nih. Yang laporan nih produknya ini nih. Jadi kan saya notice, apa ya produk ini ya? Setelah cek, loh kok nggak ada nomor BPOM-nya ya? Apakah BPOM-nya jatuh atau lupa di-input kayak gitu punya kan? Atau ada di mana, ada di Konoha, atau dia ada di mana kan? Saya bertanya-tanya, terus saya beli. Setelah dibeli produknya, saya teliti, baru saya masukin ke lab. Setelah masukin ke lab, saya ngeliat, waduh promosinya gencar banget nih, pakai artis-artis besar lagi. Belasan juta followers. Iya kan, apalagi kan kalau misalnya artis-artis besar ini kan punya followers kan yang fans ya, fans berat ya. Sehingga kan bisa mengikutin. Baik dari gaya hidup, apa yang direkomendasikan. Padahal sebenarnya dicurigai berbahaya. Apalagi ini kan kandungannya nggak main-main, sibutramine loh. Zat yang dilarang oleh pemerintah. Ya. Tapi dari sekian banyak produk, artinya masih banyak lagi nggak sih selain ini aja? Masih banyak banget. Saya masih menyimpan list produk-produk abal-abal yang pelan-pelan akan saya buka nanti ya. Ini adalah review pertama saya. Ini produknya artis. Habis ini saya ada beberapa lagi review yang memang berbahaya. Tapi pelan-pelan ya, satu-satu. Kira-kira ada bisa di-spill nggak berapa banyak? Sampai sekarang di meja saya ada 3 list lagi ya. 3 list lagi produk yang besar. Yang ini bahkan melibatkan orang-orang centang biru yang sampai puluhan juta followers ya. Bahkan ngendorse-nya pakai artis ya banyak banget. Bahkan ada oknum klinik juga di dalamnya. Tapi dokter sendiri pernah nggak sih maksudnya endorse artis sendiri? Artinya artis itu sendiri ketika terima endorse itu mereka nge-review dulu atau seperti apa sih yang seharusnya? Makanya Athena tuh paling sedikit banget pakai artis ya, karena kita tuh selektif banget untuk pilih artis yang benar-benar pengen pakai. Jadi memang experience dia mencoba. Kan sebenarnya endorse itu kan adalah experience mencoba ya, bukan kayak cuma mempromosikan gitu aja. Ya bukan mengenalkan, tapi experience dia nyoba, benar-benar dia pakai setiap hari dan dia kasih tahu masyarakat, ini aku pakai nih. Bagus nih hasilnya. Itu kan sebenarnya kita pengenkan dari artis kan. Dan makanya nggak gampang untuk dapetin seperti itu. Makanya kalau dari endorsement saya, itu artisnya harus benar-benar pakai. Satu. Yang kedua, ya artisnya harus punya tanggung jawab sih. Harus punya sifat yang ngasih edukasi juga ke masyarakat. Gitu. Tapi buat endorsement sendiri itu biasanya ada perjanjian? Ada perjanjian, ada kontraknya. Semuanya pasti ada kontraknya. Seperti itu. Soalnya kan kita bayar ya. Tapi saya pengennya ya bukan cuma bayar, tapi habis itu ngasih efek negatif ke masyarakat, harus kasih efek positif. Tapi kalau buat dokter sendiri, ada yang buat anti dokter juga untuk mengklaim ini? Korbannya banyak banget, Mbak. Korbannya itu banyak banget. Mana handphone saya? Ini ya, kalian lihat ya. Nih. Ya. Jadi gini dok, aku kan minum obat pelangsing, aku langsung deg-degan, jantung berdebar, pusing, lemes. Paling parah aku tuh kayak mau pingsan. Ya, gak enak banget dan akhirnya aku ke UGD dan pas dicek semuanya aman. Padahal badanku semuanya kesemutan. Kenapa semuanya kesemutan? Karena nih gangguan saraf akibat penggunaan sibutramine ya. Akhirnya aku ke dokter spesialis, hampir nggak ketemu sakitnya apa. GERD anxiety. Ya, hampir nggak ketemu masalahnya apa. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang dikonsumsinya kemungkinan adalah sibutramine. Gila kan? Dan ini tuh banyak banget korbannya seperti ini. Banyak banget yang curhat seperti ini punya. Ini produk yang belum. Yes. Itu apa sih itu? Sibutramine itu adalah obat diet yang dulunya itu memang boleh ada di Indonesia, tapi sejak tahun 2010 itu dilarang oleh BPOM karena dianggap berbahaya. Karena bisa nyebabin stroke, gagal jantung, berdebar-debar, air liurnya hilang, mulut kering dan sebagainya. Itu ada kandungan apa mungkin? Sibutramine itu obat berbahaya. Artinya emang ini
sangat dilarang. Iya, sudah dilarang oleh BPOM. Ntar ya, saya keluarin ya. Ini ada peraturannya dan memang sudah dilarang oleh BPOM. Nih ya, nih. Pembatalan izin edar penarikan produk obat yang mengandung sibutramin pada tanggal 14 Oktober tahun 2010. Keterangan pers Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang pembatalan izin edar dan penarikan obat yang mengandung sibutramin nomor 010413110109. Ya, bahwa sudah ditarik ya. Nggak boleh. Ini kan produk Rimmel sendiri. Kalau misalnya produk kecantikan skincare sendiri mungkin ada yang Biasa, seperti biasa, kalau kecantikan mah biasa merkuri, hidroquinone itu aja lah. Steroid juga korban. banyak. Banyak kan berdasarkan itu makanya saya nge-review dan akhirnya ini kan saya review, saya bukan yang pertama ya. Saya review ini sejak dari 4-5 tahun yang lalu ya. Ya, dari review krim A, krim B, krim C kan diganggu kan baru 2 tahun terakhir. Gara-gara 2 tahun terakhir saya tidak fokus untuk mereview lagi. Karena sebenarnya masih banyak banget sih produk-produk yang berbahaya. Dan ini masyarakat harus notice. Dokter Dita tadi udah ke BPOM sendiri atau? Enggak, saya sudah sering ngelaporin BPOM, nggak dijawab juga jadi males. Lapor online aja. Percuma dong, ada lembaga BPOM gitu. Nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Mungkin BPOM kan sibuk ya, soalnya ngurusin obat sirup anak juga. Soalnya Indonesia kan luas ya, mungkin dia sibuk. Jadi saya bantuin lah. Ini saya bantuin BPOM. Dok, kalau buat bersama Kartika itu sendiri seperti yang hidup saat ini? Sampai sekarang nggak ada update, aman-aman aja. Tapi kan sempat berstatement bahwa nggak kasih maaf gitu. Ya kalau dalam lubuk hati saya belum maafkan sih. Tapi ya udahlah, mau diapain. Saya mau nangis, rengek-rengek, nggak mungkin juga kan. Tapi kalau misalnya ketemu atau gimana gitu mungkin. Dia nggak mau diajak ketemuan. Mungkin ada pesan buat masyarakat lebih teliti mungkin gimana caranya melihat. Lebih teliti pakai produk-produk yang kalian konsumsi, karena bisa jadi produk-produk kalian, entah siapapun yang promosikan, bisa jadi artis, bisa jadi siapapun ya, benar-benar dicek benar-benar apakah produk tersebut sudah BPOM dan bermanfaat untuk kalian. Kadang yang BPOM saja itu belum tentu bermanfaat untuk diri kalian. Yang BPOM saja itu bisa jadi berbahaya, apalagi yang tidak BPOM. Dan bagi teman-teman, rekan-rekan artis di luar sana, tolong harap lebih berhati-hati. Ini himbauan ya, jangan dibilang ini pencemar nama baik ya. Tolong teman-teman artis, rekan-rekan artis, itu kan kita punya tanggung jawab karena kita punya followersnya lebih banyak, panutan masyarakat, mudah diikutin orang lain. Tolong berhati-hati dalam endorsement, dipilah-pilih dan lihat benar-benar apakah produk tersebut itu benar-benar BPOM dan apakah suatu perusahaan tersebut BPOM-nya itu hanya satu produk, yang lainnya BPOM semua atau enggak. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Mungkin kita boleh berbincang sedikit mengenai Dokter Richard sekarang kembali aktif untuk mereview produk-produk kecantikan dari kalangan artis. Mungkin boleh diceritakan kembali, dok? Enggak dari semua kalangan artis ya. Jadi semua pokoknya produk saya reviewin. Karena kan banyak banget yang ngechat saya, awalnya itu banyak yang konsultasi ke klinik saya. Baik itu korban dari skincare abal-abal, banyak yang wajahnya rusak, ataupun juga korban dari obat slimming abal-abal. Terus dari konsultasi mereka saya kumpulin, kok saya lihat ya ada yang aneh ya. Ini produknya kayaknya nggak BPOM ya, tapi dipromosikan oleh artis, bahkan yang punyanya artis, dipromosikan oleh artis-artis besar. Sehingga akhirnya saya beli produknya. Berawal semuanya dari situ sih. Semua review saya itu berawal dari ya cerita-cerita korban di luar sana. Habis itu saya beli, dan saya lihat, dan saya mempertanyakan produk tersebut. Apakah produk ini sudah BPOM atau enggak? Dan saya coba masukin ke lab, dan dari hasilnya itu mengejutkan sekali ya, karena diduga itu hasilnya itu ada sibutramine. Itu adalah obat yang dilarang dijual di Indonesia. Kalau boleh tahu kenapa dokter kembali berani nih buat nge-speak up soal ini? Sebelumnya kan pernah bilang kapok kan ya, mungkin boleh. Ya karena korbannya itu banyak banget ya. Korbannya banyak banget dan itu buat saya jadi sedih banget. Kalau ngomong kapok sih sebenarnya. Kapok kalau misalnya dapat masalah hukum. Tapi kan kalau dilihat korbannya di luar sana itu jauh lebih banyak. Jadi buat saya itu jadinya kasihan banget sih mereka korbannya sih. Bahkan menurut saya artis-artis yang mempromosikan itu adalah korban juga. Korban ya ketidaktahuan. Makanya menurut saya siapa yang harus speak up seperti ini punya? Kalau nggak ada yang speak up, ya Indonesia ini akan seperti ini aja. Makanya Indonesia itu dijajah terus, karena nggak ada yang speak up. Makanya itu kita harus berani speak up, berani ngomong. Kalau ngomong kapok, saya kapok. Malah karena saya kapok lah, makanya saya nggak sebarbar dulu. Kalau dulu kan barbar banget tuh. Ini abal-abal, ini berbahaya. Bahkan saya bilang, ini ada kandungan sibutramine-nya, ini ada kandungan merkurinya. Kalau sekarang nggak, saya lebih santun, lebih santai, ya gitu. Saya juga bertanya,
Mbak Stevi, Agnesia, saya mau bertanya Mbak, ini produknya, BPOM-nya ada di mana Mbak? Ya, saya sudah cari, saya bisa nggak ketemu. Mudah-mudahan Mbak Stevi dalam segala kerendahan hatinya mau jawab nih, BPOM-nya ada di mana. Dan juga nih Mbak Amanda Manopo dan Mbak Dewi Sandra, saya udah ngeliat postingannya nih ya. Mbak Amanda Manopo dengan Mbak Sandra Dewi, sebenarnya tahu nggak sih bahwa produk tersebut itu diduga tidak BPOM dan diduga ada kandungan zat berbahaya di dalamnya. Ini kan cuma bertanya ya jadinya ya. Jadinya kan artisnya bisa menjawab ya. Jadi cara edukasi saya dan cara review saya itu berubah. Ya, jadi lebih aman lah harusnya. Itu sih definisi kapoknya saya. Oke, ngomong juga sampai di blog gitu ya akunnya Abang? Iya, saya di blok loh. Apa salah saya loh? Awalnya di private tuh. Saya di private aja kan nggak bisa masuk. Terus habis itu saya di blok. Karena sebenarnya fake akun saya ada sih di dalam. Oke, mungkin terakhir boleh pesan untuk masyarakat sih Bang untuk menangani kasus ini ya. Ya, untuk masyarakat semuanya, harap hati-hati ya. Ada dua nih ya. Untuk masyarakat Indonesia, harap hati-hati memilih produk kecantikan kalian dan produk slimming kalian ya. Jangan pakai yang abal-abal ya. Jangan pakai yang tidak BPOM, karena itu efeknya bisa berbahaya. Ini salah satu bukti saya tunjukin, bahwa di dalamnya itu ada sibutramine, diduga ada sibutramine, yang berbahaya banget dan bisa menyebabkan stroke, bahkan kematian. Yang kedua, untuk artis-artis Indonesia, rekan-rekan artis yang saya cintai ya, kita harus mempromosikan sesuatu yang jelas, diperhatikan jelas-jelas sudah BPOM atau tidak. Ini jadi contoh kan, kemarin saya bilang kan, banyak artis-artis di luar sana itu mempromosikan produk yang non BPOM. Ini adalah salah satu bukti nyatanya bahwa masih ada artis-artis, bahkan artis besar, yang saya yakin dia tidak tahu, kalau tahu pasti tidak mau mempromosikan. Tapi kan karena tidak tahu mempromosikan, tapi ini kan menjadi membahayakan orang banyak, dan untuk itu kita harus hati-hati banget, karena apa yang kita mempromosikan, apa yang kita promosikan bagi seorang artis itu didengar oleh masyarakat dan impact itu besar banget. Oke, baik. Terima kasih Dr. Richard atas waktunya. Sama-sama. Ya, begitulah pemirsa Insight.